Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Cabinet of Curiosities episode keempat. Di cerita kali ini berjudul The Outside, menjelaskan tentang seorang wanita di bawah standar yang rela melakukan apapun agar bisa menjadi cantik. Apa yang akan ia lakukan tanpa berlama-lama? Mari kita bahas. Di awal film kita akan berada di malam menjelang malam Natal di Amerika. Kita akan melihat seorang wanita bernama Stacy yang sedang sendirian. Stacy menghabiskan malam dengan makan malam sambil menonton TV. Place at the right time, doing the right thing. Call now. Tiba-tiba Stacy mendengar ada suara aneh yang membuatnya khawatir. Stacy membawa kapak kemudian memeriksa basement. Terlihat di sana ada banyak hewan yang diawetkan karena ini adalah salah satu hobi Stacy. Did you see anyone? Walau sudah mencari cukup lama, namun ia tidak bisa menemukan apapun. Lagi-lagi ia mendengar suara dari luar basement. Lalu Stacy melanjutkan pencarian ke kamarnya, namun ia masih tidak menemukan siapapun di rumahnya. What if someone's in the house? There's no one in the house. Kemudian ia menelpon suaminya yang bernama Keith. Stacy memberitahu kalau ada seseorang di rumah. Keith tidak khawatir karena Stacy memang biasa parnoan, apalagi Stacy tidak melihat siapapun. Keith menjelaskan kalau rumah mereka adalah rumah tua sehingga kadang mengeluarkan suara aneh. Keith adalah seorang polisi sehingga malam ini ia akan berjaga dan tidak akan pulang malam ini. Keesokan harinya, Stacy bekerja di bank. Stacy memiliki masalah ketidakpercayaan diri sehingga kurang bisa berbaur dengan rekan kerjanya. Mereka tidak membuli Stacy, namun mereka hanya tidak mengajak Stacy bicara. Stacy tidak mempermasalahkannya karena ia juga sadar diri kalau ia berbeda. Stacy menyadari kalau mereka menggunakan sebuah lotion yang tak pernah ia pakai. Stacy tidak pernah mempermasalahkan penampilannya, namun ia tetap saja seorang wanita sehingga tertarik dengan lotion ini. Waktu berlalu, Stacy masih bekerja hingga larut malam. Secret Santa. For Gina's party tomorrow? You're the last pick? Rekan kerja Stacy mengundangnya ke pesta tukar kado malam Natal. Stacy harus membawa kado dan kadonya akan ia berikan pada Gina. Keesokan harinya, Stacy memburu bebek dengan tangannya sendiri. Lalu ia mengeluarkan jeroan bebek dengan hati-hati. Sesuai hobinya, Stacy ingin mengawetkan bebek ini dan akan dijadikan pajangan. Ini adalah keahlian Stacy sehingga ia bisa melakukannya dengan mudah. Guess who got invited to a secret Santa at Gina K-Pop's house? Tak lama kemudian Keith datang. Dengan senang, Stacy memberitahu kalau Gina mengundangnya ke acara pesta tukar kado. Keith khawatir karena Stacy sudah lama bekerja di bank namun Gina baru mengundangnya tahun ini. Stacy tidak mempermasalahkannya karena menurutnya wanita butuh waktu untuk menerima orang sepertinya. Stacy sadar diri kalau ia sulit berbaur, namun Keith berkata kalau itu bukanlah sebuah kekurangan. Saat ini Stacy sedang sangat bersemangat karena akan pergi ke pesta Gina untuk pertama kalinya. She could walk into a room and make friends with anyone, you know? Imagine that. Di malam hari, Stacy pergi ke rumah Gina. Tak lupa ia membawa kado bebek yang ia awetkan hari ini. Stacy bergabung dengan pesta, namun walau begitu, Stacy masih sulit berbaur. Kebanyakan hal yang mereka bicarakan adalah gosip dan juga perawatan diri. Stacy tidak terlalu mengerti sehingga yang ia lakukan hanyalah menyimak. Kemudian tukar kado akan dilakukan. Gina memberi semua orang hadiah termasuk Stacy. Hadiah yang Gina berikan adalah sebuah lotion terbaru yang sedang populer. Kemudian Stacy memberi hadiah yang ia buat pada Gina. Karena ukurannya sangat besar, mereka meminta Gina untuk membukanya sekarang juga. I don't quite know what to, Gina membukanya namun ia bingung apa yang diberi Stacy. Melihat pajangan ini membuat mereka tidak nyaman karena ini adalah hewan asli. Stacy sangat bersemangat menceritakannya sehingga membuat keadaan menjadi canggung. Gina mencoba menjaga perasaan Stacy sehingga menyimpannya kembali ke dalam kotak. Lalu mereka mulai mencoba lotion hadiah pemberian Gina. Tentunya Stacy juga mencobanya seperti mereka. Lotion ini bisa digunakan di seluruh kulit termasuk wajah. Namun ternyata Stacy alergi sehingga kulitnya memerah terutama di wajahnya. Di antara mereka hanya Stacy yang alergi. Setelah pesta berakhir, Stacy pulang dan kulitnya masih merah. Saat di rumah, Stacy sedih karena ia malah alergi pada lotion terbaik di dunia.
Keith tidak kaget karena ia tahu kalau Stacy memang memiliki kulit yang sensitif. Stacy menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki wajah yang jelek. Waktu berlalu, Stacy masih tidak bisa tidur karena kulitnya gatal. Karena tak bisa tidur, ia memilih kembali memeriksa kulitnya. Kemudian Stacy ke ruang TV untuk menonton TV. Karena sekarang tengah malam tak banyak pilihan yang bisa Stacy tonton. Namun di saat yang sama, ia melihat iklan lotion yang memberinya alergi. Stacy mendengar lotion ini bisa menyelesaikan semua masalah kulit, namun sayangnya Stacy alergi. Come on, Stacey. Isn't this what you've always wanted? Namun anehnya, orang di TV seolah sedang berbicara dengannya. Ia meminta Stacy untuk membeli lebih banyak lotion karena ia sebenarnya tidak alergi. Stacy tertawa karena ia pikir acara TV berbicara dengannya. What's so funny, Stacey? Namun orang di TV memang berbicara dengannya. Kini Stacy menjadi takut. Pria di TV berkata kalau lotion ini bisa membuatnya cantik, namun Stacy tidak menggunakannya. Stacy menjawab kalau ia sudah menggunakannya, namun sayangnya ia alergi. Pria di TV berkata kalau Stacy harus menggunakan seluruh botol. Itu pun tak cukup jika Stacy ingin mengubah seluruh tubuhnya. Walau begitu, Stacy tidak mau menggunakan lotion lagi karena itu membuatnya perih dan juga gatal. Pria di TV menjawab jika rasanya perih artinya lotionnya bekerja. Semakin gatal, semakin baik pemulihannya. Stacy sangat ingin menjadi cantik seperti yang lain, sehingga ia membeli lebih banyak lotion. Kemudian Stacy memakai lotion sisanya. Keesokan harinya, lotion pesanan Stacy sudah sampai. Stacy menyimpannya di basement karena tahu kalau Keith tidak akan menyukainya membeli lagi lotion ini. Tak lama kemudian, Keith bangun. Ruam Stacy memburuk sehingga untuk hari ini ia izin sakit dan tidak akan masuk bekerja. Keith melihat ruam Stacy memburuk, namun Stacy tidak memberitahu kalau ia masih menggunakan lotion. Keith melarang Stacy menggunakan lotion itu lagi karena menurutnya itu adalah scam. Stacy menjawab kalau ruam artinya efek lotionnya bekerja dengan baik. Kemudian Keith pergi bekerja sehingga Stacy akan sendirian di rumah. Tak menunggu lama, Stacy memakai lebih banyak lotion di seluruh tubuhnya beberapa kali sehari. Rasanya seperti terbakar dan juga sangat gatal, namun Stacy yakin kalau lotion ini berfungsi. Ruam Stacy memburuk, namun Stacy tak mau berhenti menggunakan lotion. Karena rasa gatalnya membuat Stacy tidak bisa tidur. Di TV, ia kembali melihat seller lotion yang berbicara dengannya di TV. It's not much progress. Look, it's actually way worse. Pria di TV meminta Stacy mendekat untuk melihat perkembangan kulitnya. Stacy berkata kalau efeknya malah memburuk. Pria di TV membantahnya dan berkata kalau itu adalah proses dan Stacy harus membiarkannya tumbuh. Stacy harus mempercayai lotion agar lotion itu berfungsi. Kemudian channel berubah statis, namun Stacy terus memanggilnya untuk kembali. Tak lama kemudian pria di TV muncul lagi. Ia meminta Stacy untuk menyentuh TV dan berjanji untuk menghabiskan semua lotionnya. Stacy bertanya apakah prosesnya sakit. Pria di TV menjawab kalau rasanya tak lebih sakit daripada saat Stacy diabaikan circle tempat kerjanya. Menjadi cantik butuh pengorbanan dan semua orang melaluinya. Mendengar ini, Stacy menjadi tenang dan membulatkan tekad untuk terus menggunakan lotion. Kemudian Stacy ke basement. Ia ke sini untuk mengambil lebih banyak lotion, namun tiba-tiba tutup botol terbuka sendiri dan cairannya keluar. Tentunya ini sangat aneh sehingga Stacy memutuskan untuk keluar dari basement. Kemudian ia kembali ke kasur untuk tidur dan bertanya apa Keith bisa cuti besok, namun Keith membantahnya. Sementara lotion dari kardus terus keluar bahkan melebihi kardus yang membawanya. Lotion ini bukan lotion biasa karena sepertinya membentuk sesuatu. Keesokan harinya, sesuai dugaan, ruam Stacy memburuk. Bahkan sekarang sebagian kulitnya juga mulai terkelupas. Di saat yang sama, Keith baru pulang bekerja. Keith memanaskan makanan untuk bersantai dan ingin menonton TV. Ia mengajak Stacy untuk menonton TV bersama. Please don't say anything because I already know what you're gonna say. Stacy berkata kalau ia akan turun namun meminta Keith untuk tidak mengomentarinya. Keith berjanji namun saat melihat Stacy, ia sadar kalau Stacy tak berhenti menggunakan lotion. Stacy berkata kalau ia sedang dalam masa pemulihan. Keith membantahnya karena sekarang kondisinya memburuk dan sebaiknya mereka pergi ke dokter. Stacy bersikeras tak ingin pergi ke dokter. Menurutnya, reaksi di kulitnya bukan alergi, melainkan cara kerjanya memang seperti ini. Keith merasa Stacy terlalu terobsesi dengan lotion, namun Stacy menjawab kalau sekarang ia membutuhkan dukungan Keith.
Menurut Keith, tidak ada yang salah dengan Stacy. Kesalahannya adalah mengikuti standar kecantikan umum yang tak masuk akal. Keith bahkan tahu kalau seharian ini Stacy belum makan apapun dan memintanya makan. Keith mendukung Stacy dengan berkata baginya Stacy cantik apa adanya dan tak perlu mengubah apapun. When you say inside, it means I'm not lovely on the outside. Stacy masih tidak puas dengan perkataan Keith karena ia butuh validasi dari sesama perempuan. Kemudian Stacy kembali ke basement untuk menggunakan lebih banyak lotion. Namun saat di sana ia melihat lotionnya berubah bentuk menjadi manusia lotion. Stacy tidak takut dan malah mendekatinya. Manusia lotion ini juga tidak menyerang Stacy. Mereka bergerak bersamaan seolah Stacy sedang melihat cermin. Kemudian mereka saling bersentuhan dan bergabung dengan cara saling menyentuh. Kemudian Stacy kembali ke atas sambil basah kuyup karena seluruh tubuhnya dipenuhi lotion. Keith pikir kalau Stacy sudah tidak waras. Ia juga merasa kalau Stacy sudah berubah. Bagi Stacy, validasi Keith sudah tidak cukup lagi dan semuanya sudah terlambat. Stacy yakin kalau perubahannya sebentar lagi akan terjadi. Mendengar ini membuat Keith marah karena Stacy tidak mau mendengarkannya. Sementara Stacy pikir kalau Keith tidak pernah mendukungnya untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian Stacy menusuk Keith di dahinya dengan pisau. Keith tidak sempat melawan dan luka ini fatal karena pisau ini menusuk hingga otaknya. Kondisi Keith buruk namun ia masih bisa bergerak karena adrenaline rush. Namun dari awal Stacy tidak ingin melepaskan Keith lalu membunuh Keith dengan kapak. Kemudian Stacy pergi ke basement. Ia melihat jejak kaki kalau manusia lotion sudah keluar dari basement. Stacy mengikuti jejak kakinya ke kamar mandi. Manusia lotion kembali berubah menjadi cairan dan memenuhi bathtub. Stacy tahu kalau yang perlu ia lakukan sekarang adalah berendam. Karena sudah sejauh ini, Stacy tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Stacy bisa merasakan sesuatu, namun ini bukan hal buruk seperti efek lotion sebelumnya. Waktu berlalu, Stacy keluar dari bathtub lotion setelah berendam selama beberapa jam. Stacy membersihkan lotion dan ruam di kulitnya sudah menghilang. Stacy sangat senang karena sekarang ia merasa cantik dan juga percaya diri. Setelah membersihkan semua lotionnya, ia ingin menunjukkan hasilnya pada Keith, namun tentunya Keith sudah meninggal. Kemudian Stacy menyeret Keith ke basement. Ingat, Stacy memiliki keahlian mengawetkan hewan. Kali ini yang akan ia awetkan adalah Keith, walau ini adalah pertama kalinya Stacy melakukannya pada manusia. Waktu berlalu, Stacy selesai mengurus Keith. Ia memotong rambutnya dan juga mulai berdandan. Kini terlihat kalau Stacy sudah seperti orang berbeda. Kemudian Stacy pergi bekerja ke bank setelah beberapa hari tidak masuk kerja. Orang-orang terkejut dengan perubahan drastis Stacy. Berpenampilan menarik membuat Stacy percaya diri dan juga glowing. Ini adalah hal yang Stacy inginkan selama ini. Stacy meninggalkan kehidupan lamanya dan berubah menjadi wanita basic, namun baginya ini sudah cukup. Dan dengan begitu, cerita ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Dibanding ketiga cerita sebelumnya, cerita kali ini tidak memiliki aspek horor. Dibilang sci-fi juga enggak, cuma liar yang lebih condong ke aneh. Mimin kurang suka cerita kali ini karena gak jelas banget. Manusia lotionnya juga gak dijelaskan. Kematian Keith juga berlebihan. Kalau di endingnya diberitahu ternyata semua ini adalah halusinasi Stacy yang stres ngejar standar kecantikan, Mimin mungkin masih bisa nerima. Tapi sampai akhir sepertinya Stacy jadi cantik gitu aja. Mimin gak suka cerita yang gak make sense, jadi untuk rating Mimin kasih rating 6/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.